Assalamualaikum. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di Malaysia, tentu banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman, baik itu yang unik, yang menarik, maupun agak kurang enak. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berurusan dengan polisi Malaysia. Selamat menyaksikan. Tahun 2005, pertama kali saya punya mobil. Kebetulan mobil saya ini mobil lama, mobil tahun 82, mobil bekas punyanya Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia. Jadi mobilnya ini mobil tua, Mitsubishi, tapi dalamnya mewah. Ya maklum, mobilnya Wakil Duta Besar. Saya tinggal di kondominium kan. Jadi di kondominium itu kalau keluar atau masuk parkir, itu lampu harus dihidupkan. Nah, suatu ketika saya ngantar istri saya ke mall di depan rumah itu karena membeli barang yang agak banyak sehingga perlu membawa mobil. Saya antarlah. Beberapa menit kemudian istri saya sudah selesai dan masuk. Saya tahu bahwa di seberang jalan, ya di seberang jalan di depannya mall itu selalu ada polisi di situ, polisi trafik atau polisi lalu lintas. Oke, setelah selesai istri saya masuk, saya jalan belok, U-turn. Nah, langsung ada polisi mencegat di depan. Stop, gitu. Polisinya ada di tengah-tengah jalan. Lalu kemudian polisinya bilang, hari itu siang hari ya, kurang lebih jam 4 gitu. Nah, polisinya sambil hormat, selamat malam katanya gitu. Saya kaget. Ini kan siang, kenapa selamat malam gitu dalam hati saya. Akhirnya saya keluar, maaf Tuan, ini kan masih siang. Ya ini siang, tapi kenapa itu lampu hidup? Katanya itu. Saya lihat, iya aduh. Ternyata begitu saya keluar dari kondo tadi, lampu tidak saya matikan, jadi lampunya masih tetap hidup. Makanya polisi menyapa saya dengan hormat, selamat malam. Oke, akhirnya saya diminta identitas, paspor, kemudian diminta license atau SIM ya. Saya kasihkanlah SIM Indonesia karena saya masih belum punya SIM Malaysia. Dia lihat begini, apa nih? Dia kata gitu, apa nih? Itu SIM lah, license. License apa nih? License Indonesia. Dia lihat, apa ini, dia bilang gitu. Ternyata di situ ada tulisan license, memang di situ ada tulisan license kecil, di bawah tulisan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, waktu itu saya lampirkan ada sebuah peraturan ASEAN ya, bahwa SIM negara-negara ASEAN itu masih boleh berlaku selama 1 tahun kalau nggak salah di negara-negara ASEAN. Akhirnya polisinya rupanya paham. Akhirnya saya dilepas. Terima kasih. Nah, ini yang pertama, urusan saya dengan polisi Malaysia. Hampir menabrak polisi. Yang kedua, ketika itu saya akan melakukan survei untuk anak-anak sekolah Indonesia Kuala Lumpur mau mengadakan outing ke Pulau Pangkor, agak jauh. Saya parkir di samping sekolah, karena waktu itu nggak boleh parkir di dalam sekolah. Ya, parkirlah. Ketika saya parkir, saya lihat belakang saya itu nggak ada kendaraan apapun, sepi, sendirian saya. Nah, begitu saya mau memasukkan mobil saya ke tempat parkir dengan mundur, nggak taunya dihon ya, tong. Tahu sendiri kan, honnya mobil polisi itu kan keras banget ya, tidak seperti mobil pada umumnya. Dong, kaget saya. Saya keluar, aduh, rupanya polisi sudah di belakang dan mobil saya mau menabrak polisi, mau menabrak mobilnya polisi. Akhirnya polisi keluar, saya dipanggil. Kamu hampir saja menabrak, ya bahasa Indonesia menabrak mobil saya, gitu. Ditanyalah paspor. Lah kebetulan saya kok lupa nggak bawa paspor. Padahal mau pergi jauh nggak bawa paspor. Oleh polisinya, saya bilang dulu, maaf Tuan, tertinggal di rumah. Mana rumahmu? Itu dekat saja. Ambil, katanya. Saya disuruh ngambil paspornya ke rumah. Untuk rumah saya nggak jauh. Istri saya suruh turun untuk membawa paspor itu turun dan saya ambil. 5 menit nggak sampai lah kemudian saya bawa. Nah, dilihat-lihat, oke,
Oh, kamu cikgu sekolah Indonesia ini? Iya Tuan. Oke. Ternyata di dalam mobilnya itu sudah terpasang laptop ya, diambil dari dalam dashboard itu ditarik ada laptop. Terus dicek mobilnya masih oke. Ini kereta dulu warna putih ke? Saya tak tahu Tuan, karena memang saya nggak tahu mobil itu yang saya pakai warnanya biru. Rupanya di dalam catatan polisi mobil itu dulunya warnanya putih. Oke, akhirnya apa? Saya bagi saman maksimum katanya. Aduh, berapa Tuan? 300. Aduh, ya sudah, mau gimana lagi, saya yang salah kan? Ya, akhirnya katanya saya disaman 300. Tapi saya tunggu-tunggu saman itu nggak datang. Rupanya polisi itu masih berhati baik. Saya hanya istilahnya ditakut-takuti bahwa kena saman 300. Alhamdulillah samannya nggak datang-datang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Polisinya membawa senjata. ini yang paling mendebarkan ya. Ini yang ketiga, ini paling mendebarkan. Suatu ketika hari Sabtu, saya mau jalan-jalan sore hari dengan istri, naik mobil. Oke, jalan, mau keliling Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian ada mobil polisi di belakang. Jadi mobil polisi itu selalu di belakang mobil saya. Ketika saya berhenti di lampu merah, polisi juga berhenti. Waduh, ada apa ini? Kayaknya dia mengikuti saya gitu. Akhirnya saya belok kanan menuju ke KL Tower. Polisinya juga ikut belok. Setelah dari lampu merah kurang lebih 20 meter, saya dihon lagi, tonton gitu. Wah, ini jelas memanggil saya ini. Akhirnya saya berhenti, polisinya pun berhenti di belakang saya. Yang keluar, 2 polisi, yang satunya membawa senjata laras panjang. Wus, saya dan istri saya berdebar-debar itu. Apa yang terjadi? Apa salah saya gitu kan? Sambil mendekat, saya buka kaca jendela saya, terus polisinya menyodorkan handphonenya. Assalamualaikum Tuan, karena wajah saya Melayu, mungkin dia sudah tahu saya Islam. Waalaikumsalam. Betul? Ini kereta Tuan? Iya, ini kereta saya. Kenapa Tuan? Saya begitu. Rotek mati. Hah? Rotek mati? Saya kaget. Nah, kalau di Malaysia itu kan rotek ditaruh di kaca ya, di sebelah kiri, ditempel gitu di kaca roteknya. Atau kita STNK dan pajak gitu. Akhirnya langsung saya ambil tuh. Shit. Karena bisa saya ambil, saya lihat. Astagfirullahaladzim, ternyata memang mati 2 bulan. Saya tidak tahu, saya lupa, saya nggak pernah memeriksa, betul mati 2 bulan. Oh, iya mati 2 bulan. Lalu saya tanya, lalu macam mana Tuan? Saman lah, kata polisinya masih muda. Saman lah, atau tilang gitu ya. Nah, tilang, silakan keluar. Nah, saya keluarlah, saya tunjukkan identitas saya tunjukkan SIM saya, ini. Berapa Tuan samannya? Oke, kena 2 saman katanya gitu. Saman pertama mati, ya, rotek mati, yuk kena 300. Saman yang kedua, aduh saya lupa apa saman yang kedua ya. Jadinya saya kena saman 600 ringgit. Dalam 1 lembar, 1 waktu saya kena 600 ringgit, saman maksimum. Saya bawa pulang. Dengan hati, aduh, akhirnya saya dan istri nggak jadi jalan-jalan, pulang karena hati gundah gulana. Harus kehilangan uang 600 ringgit yang nggak sengaja, ya nggak sengaja sama sekali. Ya mau gimana lagi, ya udah salah karena lupa tidak membayar rotek. Jadi kalau di Malaysia, rotek itu adalah pajak yang di dalamnya juga sekaligus kalau di Indonesia STNK ya, dan di dalamnya ada asuransi, insurans. Oh iya, karena terlambat bayar insurans juga. Jadi 300 lambat bayar insurans, 300 lagi terlambat membayar rotek, 600. Keren kan? 600 ringgit itu 2 juta sekali saman. Nah, oke, sekarang yang keempat, yang terakhir. 7 mobil polisi. Seminggu kemudian, persis seminggu kemudian, saya jalan-jalan lagi sama istri.
pusing-pusing, muter-muter Kuala Lumpur, sampailah saya di Jalan Sentul. Jadi di Malaysia itu ada Jalan Sentul. Kalau di kita Sentul itu ada di Bogor. Oke, saya jalan. Di belakang saya itu ada 7 mobil polisi. 7 mobil polisi mengikuti saya. Ini apa lagi nih? Ternyata yang lain mendahului saya. Yang satu menyuruh saya berhenti. Tonton. Nah, oke. Tapi kata gitu, dia langsung shit, saya ditutup. Oke, apalagi ini saya buka, ya Tuhan, apa salah saya? Saya bilang gitu. Mana paspor? Saya ada paspor fotokopian ya, saya tunjukkan. Saya juga ada name tag kerja, name tag kerja. Oke, saya tunjukkan. Nah, giliran istri mana? Paspor istri? Aduh, istri saya nggak bawa lagi, nggak ada identitas apa-apa istri saya, lupa, kena marah. Jadi saya dimarahin, bla 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 bla. Besok lagi harus dibawa. Ya Tuhan, memang saya salah. Mohon maaf, saya terlupa membawa paspor gitu. Terus saya tanya, Tuhan, salah saya apa? Tak ada salah, cuma hanya periksa biasa saja. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak kena saman. Rupanya saya beranggapan ya, karena mobil saya ini mobil tua, jadi mobil tua itu mungkin selalu dicurigai. Roteknya ada atau tidak, ya punya lesen atau tidak, atau mungkin karena dia sudah tahu di situ ada nama yang bukan nama Malaysia. Dia sudah cek di dalam komputernya, lalu namanya bukan Malaysia. Jangan-jangan nggak punya lesen orang ini, begitu. Akhirnya saya dicek, alhamdulillah, saya lolos. Tapi 1 minggu itu saya sudah perpanjang rotek, dan saya sudah perpanjang insuran. Jadi mobil saya sudah tidak bodong lagi, tidak kosongan lagi. Makanya saya tidak kena saman untuk yang kedua kalinya ini. Tentu ada peristiwa-peristiwa lain saya dengan polisi, tapi yang ini saja yang lumayan seru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, share juga. Assalamualaikum.